pertanyaannya karena hampir mirip. Yang pertama pertanyaannya adalah tentang berapa persentase yang diizinkan untuk radiator itu masih bisa beroperasi kalau ngeblok gitu. Tadi dijelasin kan ada beberapa materi tentang kalau blocking di radiator itu akan sangat kritikal untuk si engine itu gitu ya. Nah, tinggal kira-kira menurut experience-nya Pak Kozen ini ya, berapa persentasenya yang masih bisa make sense gitu ya. Sama yang berkaitan dengan itu, cara menggunakan anemometer standar untuk ngecek kebuntuan gitu ya, untuk ngecek kebuntuan di radiator. Mungkin Pak Kozen bisa sampaikan dulu. Mungkin itu dulu untuk pertanyaan pertama ini dari Pak Aditya Wibowo dan Pak Fatan PT Pama Persada Nusantara. Silakan Pak Kozen. Baik, oke, baik. Terima kasih Pak Tommy. Mohon izin ya menjawab. Nanti mungkin Pak Edwan kalau mau nambahin silakan dulu. Siap, Pak Ya, Kozen. ya luar biasa nih pertanyaannya, cukup kritis nih ya. Tapi ini bukan pesanan loh Pak. Bukan pertanyaan pesanan ini spontanitas. Oke, nah jadi menarik tadi ada pertanyaan bagaimana berapa persentase kita diizinkan ngeblok core radiator. Kemudian berikutnya juga berapa persen core radiator ketika dia ngeblok dia akan berpengaruh terhadap performance radiator. Jadi kalau kita lihat literatur ya yang ada di shop manual, karena saya lebih banyak referensinya ke kalau di Jepang ya di Komatsu, kalau di Eropa di Scania, namun saya juga sedikit-sedikit mencoba mencari literatur di otomobil. Jadi sebenarnya kalau dari pabrikan itu tidak dianjurkan ketika terjadi misalkan gini ya, sering problem radiator itu kan diantaranya core-nya bocor nih ya, karena mungkin terbentur material asing ataupun karena pemakaian water coolant yang tidak proper sehingga core-nya kropos tuh. Kalau kropos ya bocor. Nah, seringkali solusinya adalah dibuntu core-nya. Ya kan? Jadi sekali lagi kalau kita referensinya ke standar sebenarnya itu tidak diizinkan membuntu core radiator. Tetapi kadang-kadang ya namanya orang Indonesia itu kan banyak akalnya gitu ya. Jadi supaya bisa jalan dulu kita buntu aja biar coolantnya nggak habis ya. Nah, jadi kita jawabannya based on experience aja gitu. Nah, pada misalkan dalam satu komponen IC radiator ini terdapat 100 ya, 100 core layer. Itu ketika kita buntu 3 atau 5, ini secara experience itu tidak merubah Pak. Tidak merubah performance atau ya meskipun terjadi perubahan delta T itu sedikit lah gitu. Tapi di atas itu ya delta T-nya pasti tidak akan tercapai. Ya. Artinya apa rekan-rekan? Soal tadi istilahnya solusi praktis atau solusi lapangan dengan cara membuntu radiator ketika bocor, silakan aja yang penting jumlahnya sedikit atau ya jangan lebih dari 5 core lah gitu. Itu berdasarkan pengalaman. Karena kalau kita lihat referensinya itu enggak ada. Jadi tidak disarankan. Jadi kalau bocor ya diganti aja core-nya. Tapi biasanya itu kan downtime-nya jadi lama. Nah, oke, itu pertanyaan soal bagaimana sih kita atau diizinkan enggak tadi ketika ada core yang bocor kita dibuntu dulu sementara agar tidak habis coolantnya. Ya silahkan, tetapi perlu diperhatikan kalau bocornya itu banyak lebih dari 5 core ya sebaiknya di breakdown-kan dulu. Gitu. Kemudian tadi berapa persentase diizinkan ketika terjadi kebuntuan pada core radiator. Nah, daripada kita ngitung berapa yang buntu, lebih baik kita langsung tembak pakai Raytec atau infrared thermometer kan gitu Pak. Kalau delta T-nya tidak tercapai, nah ini berarti ada problem. Gitu. Nah, kenapa? Kalau kita ingin melihat apakah core di dalamnya buntu, itu kan perlu effort. Tidak semua member yang ada di sini perlu punya endoskop ya, kamera endoskop.
kalau ada kamera endoskop itu bagus. Kita bisa lihat tuh daleman dari core-nya itu atau buntu atau tidak. Tapi tingkat efektivitas kamera endoskop ternyata juga tidak maksimal karena biasanya ya core yang paling ujung itu tidak bisa kita lihat. Itu karena seringkali kedalaman kamera endoskopi itu terbatas gitu Pak ya. Ini ada hanya sekian sentimeter gitu. Jarang yang bisa masuk sampai ke ujung-ujung itu jarang. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman kalau kita bicara radiator ya, khususnya untuk maintenance alat berat, jadi perlu investasi. Yang pertama saya sarankan adalah kita punya minimal infrared thermometer. Jadi ini penting untuk mengecek apakah radiator kita terjadi kebuntuan atau tidak. Kalau radiator buntu itu pasti temperatur delta T-nya itu tidak tercapai. Kurang dari 25 pasti antara suhu di atas dengan di bawah. Jadi seperti itu. Syukur-syukur kita bisa investasi infrared thermometer. Jadi yang kita tembak langsung satu radiator AC itu akan kelihatan titik-titik di mana dia ngeblok. Titik di mana dia ngeblok itu biasanya temperaturnya paling tinggi. Jadi begitu Pak Tommy untuk menjawab pertanyaan pertama tadi ya soal blocking radiator. Kalau Pak Idwan ada tambahan Pak? Ya monggo Pak Idwan mungkin kalau ada tambahan ya. Iya, tadi menambahkan juga Pak Kozen sekilas saja. Jadi kalau di radiator kita juga biasanya kita perlu monitor juga terkait kadar corrosion inhibitor Pak Kozen, supaya hal-hal tersebut seperti tersumbat juga scale dan juga jangan sampai dicampur dengan air. Itu aja sih, jangan sampai itu masuk ke dalam sistem. Seperti itu aja. Oke.